Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Kembali dengan saya Sarah Anggraini dari PT Duta Digital Informatika. Senang kiranya pagi ini kita dapat bertemu walaupun masih dalam virtual, tapi insya Allah ini menjadi salah satu cara kita untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan sama-sama mengetahui dan mempelajari kembali mengenai Google Form. Bagaimana caranya memaksimalkan Google Form dalam pelaksanaan belajar mengajar, khususnya untuk mendapatkan respon berupa dalam bentuk survei maupun kuesioner yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk proses belajar dan mengajar. Nah, insya Allah waktu untuk mempelajari penggunaan Google Formulir sebagai alat survei itu kita lakukan selama 90 menit dari pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa pembelajaran hari ini adalah bagian dari rangkaian Meet Training, daily Meet Training yang kita lakukan setiap harinya dari hari Rabu kemarin dan insya Allah akan berakhir di hari Selasa. Setiap harinya kita memiliki materi yang berbeda dengan pendalaman aplikasi Google yang berbeda-beda pula. Nah, Bapak dan Ibu silahkan dicek waktunya untuk pelaksanaannya, yaitu untuk hari ini di pukul 10 dan nanti di pukul 1 kita akan kembali belajar mengenai penggunaan Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu cantumkan pertanyaan Bapak dan Ibu dengan membuka http bit.ly/dugi_meettraining_form. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke dalam sebuah formulir berwarna ungu, silakan ditanyakan apapun mengenai penggunaan Google Form untuk survei. Nah, Bapak dan Ibu, penggunaan Google Form untuk survei ini juga dengan format survei ini juga Bapak dan Ibu bisa maksimalkan untuk nantinya bukan hanya pada saat COVID seperti ini atau pada saat kita mengaplikasikan kelas jarak jauh secara virtual, tetapi Bapak dan Ibu juga bisa memaksimalkan penggunaan Google Formulir dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya dalam pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, atau Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu adalah guru SMK, Bapak dan Ibu mungkin bisa mengkontrol siswanya pada saat mereka PKL dengan menggunakan Google Formulir ini sebagai laporan perharinya, atau juga dalam bentuk absensi Bapak dan Ibu bisa maksimalkan. Bedanya Google Formulir yang digunakan untuk survei dengan Google Formulir di esok hari yang dengan format quiz adalah pada saat hari ini kita membuat Google Formulir tanpa penilaian. Nah, beserta dengan add-on yang memungkinkan untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan survei ini. Nah, sedangkan untuk besok kita punya tips dan trik bagaimana cara membuat kuis pada siswa-siswi dalam bentuk Google Formulir. Nah, apa saja sih sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari 7 proses bagaimana cara membuat survei, pengaturannya seperti apa, lalu bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana cara untuk mengirimkannya, dan bagaimana cara untuk melihat responnya. Selanjutnya di akhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara salah satu add-on yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk memudahkan khususnya Bapak dan Ibu untuk membatasi jumlah responden yang masuk dan juga membatasi waktu. Oke, kita kembali. Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak dan Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu ingin membuat formulir, baik berupa formulir sebagai survei, Bapak dan Ibu bisa ke titik 9 di sebelah kanan akun edukasi Bapak dan Ibu. Di titik 9, diklik, lalu scroll ke bawah, lalu pilih aplikasi Google Formulir, logonya berwarna ungu seperti ini. Ya. Yang perlu Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu adalah
Bapak dan Ibu benar-benar menggunakan akun edukasi milik Bapak dan Ibu yang diberikan oleh dinas ataupun yang diberikan oleh sekolah. Apa bedanya? Di sebelah kanan atas itu ada logo G Suite seperti ini. Sedangkan ini tidak dimiliki oleh akun-akun Gmail pribadi Bapak dan Ibu. Oke, baik. Setelah Bapak dan Ibu pastikan bahwa ini adalah akun edukasi saya, maka Bapak dan Ibu klik Google Formulir. Oke. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu belum pernah membuat Google Formulir satu kali pun. Tapi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki beberapa Google Formulir atau Bapak dan Ibu diajak berkolaborasi dengan rekan guru Bapak dan Ibu, maka formulir-formulir tersebut akan ada di kolom bawah ini. Oke, baik. Nah, bagaimana cara untuk membuat survei? Pertama, Bapak dan Ibu klik tanda tambah atau di create. Kita klik create. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin sebagian sudah mencoba di rumah bagaimana cara untuk membuat Google Formulir. Baik, tampilannya nanti akan seperti ini. Pertama, jangan lupa Bapak dan Ibu memberikan judulnya terlebih dahulu. Kita buat judul misalnya, saya mau menggunakan Google Formulir ini sebagai salah satu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya saya mau buat formulir kegiatan ekstrakurikuler teater. Oke, saya sudah membuat judul, maka tinggal klik untitled form yang ada di bawah, otomatis apa yang sudah Ibu dan Bapak buat di judul sebelah kiri, maka akan turun ke bawah tanpa perlu Ibu dan Bapak buat ulang lagi, di copy paste, karena secara otomatis sudah dibuat. Lalu silakan berikan keterangan dari formulir ini. Bisa ditulis bagi Ananda yang berminat jangan bagi Ananda. Formulir ini adalah bagian dari salah satu syarat pendaftaran kegiatan siswa dalam ekstrakurikuler teater SMA atau teater, lalu dibuat misalnya SMA 1000 kota X. Oke, misalnya seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu silakan membuat pertanyaan-pertanyaan. Biasanya pertanyaan apa sih yang umum? Nama. Oke. Nah, Bapak dan Ibu dalam Google Formulir terdapat berbagai format jawaban, ya. Terdapat berbagai format jawaban yang bisa Bapak Ibu berikan. Di sebelah kanan, saya ulang lagi. Dalam kolom pertanyaan ini, di sebelah kanan kan terdapat format jawaban yang Bapak dan Ibu inginkan. Diklik. Nah, terdapat berbagai format jawaban yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Misalnya pada mode pertanyaan nama, format jawaban yang dibutuhkan adalah short answer. Oke.
Nah, setelah itu Bapak dan Ibu di setiap kolom pertanyaan seperti ini akan ada kotak di bawah, di bagian bawah akan ada beberapa pengaturan khusus untuk satu pertanyaan ini. Jadi, satu kotak pertanyaan memiliki pengaturan tersendiri jika Bapak dan Ibu ingin membedakan pengaturan di setiap pertanyaannya. Nah, ini ada copy, ada delete jika Bapak dan Ibu merasa ini tidak perlu dibuat. Oke. Ada required, ini artinya Bapak dan Ibu mengharuskan siswa dan siswi Bapak dan Ibu untuk menjawabnya. Oke. Kenapa? Ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan required ini, maka ketika siswa dan siswi tidak mau menjawab pertanyaan ini atau mengosongkan jawaban ini, maka formulir tidak dapat disubmit. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu membiarkan ini, tidak menandakan ini, jadi dibiarkan saja siswa, apabila ini kosong, maka tetap dapat mensubmit mensubmit total formulir keseluruhan walaupun ada beberapa yang tidak dijawab. Biasanya ini dilakukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab oleh setiap responden. Oke. Di terakhir adalah Bapak dan Ibu bisa memberikan deskripsi. Jadi misalnya Bapak dan Ibu bisa menambahkan deskripsi apapun dari pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, Bapak dan Ibu untuk membuat kolom pertanyaan selanjutnya, Bapak dan Ibu memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, yang ada di sebelah sini, tanda tambah ini artinya bahwa Bapak dan Ibu ingin membuat kolom pertanyaan baru. Ya. Yang kedua, ini adalah tandanya bahwa Bapak dan Ibu sebenarnya sudah memiliki pertanyaan sebelumnya dari formulir yang lain, namun Bapak dan Ibu ingin menggunakannya kembali. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu membuat satu persatu atau copy-paste satu persatu, tapi Bapak dan Ibu hanya perlu membuka, seperti ini, nanti diklik. Nanti akan muncul formulir-formulir dengan berbagai pertanyaan, dan nanti akhirnya Bapak dan Ibu tinggal klik formulir dengan soalnya, lalu akan otomatis masuk ke dalam Google Formulir kita saat ini. Ya. Yang ketiga, ini adalah teks. Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks. Ya. Misalnya Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks dengan format penjelasan mengenai kegiatan atau menjelaskan mengenai sebuah informasi yang mungkin kiranya itu perlu Bapak dan Ibu sampaikan dalam survei tersebut. Oke. Selanjutnya ini adalah foto. Bapak dan Ibu bisa mensisipkan foto, ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa mensisipkan foto, dan Bapak dan Ibu juga bisa mensisipkan video. Nah, bagian yang terakhir ini adalah Bapak dan Ibu membagi formulir ini di dalam beberapa section, di dalam beberapa bagian. Kadang jika kita mengerjakan jika kita diminta untuk menjadi responden, kita diminta biasanya mengisi data diri terlebih dahulu, ada nama, alamat, tanggal lahir, seperti itu, misalnya email, nomor handphone. Nah, kita diminta untuk klik lanjut atau klik selanjutnya. Nah, itu adalah bagian section, Ibu dan Bapak. Baik, nanti kita akan coba. Nah, lalu ketika saya ingin membuat pertanyaan baru, berarti saya harus klik tanda tambah yang ada di bagian pertama. Yang ada di atas, saya klik tanda tambah. Lalu saya minta misalnya kelas. Nah, ini bisa Ibu dan Bapak buat rangkaian dalam bentuk, misalnya kita mau pilihan ganda, sudah, oke. Misalnya kita buat 10 IPA 1. 10 IPA 2. 10
Oke, misalnya kita buat seperti ini, ya, Bapak dan Ibu sudah buat seperti ini. Oke, setiap soalnya sudah kita buat, lalu kita lanjutkan. Ini misalnya kita berikan kelas, lalu kita lanjutkan. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin merubah format lain. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa meminta siswa-siswi Bapak dan Ibu untuk mensisipkan foto di dalam jawaban mereka. Misalnya unggah foto kalian untuk kartu tanda anggota. Oke. Nah, Bapak dan Ibu ada pilihan untuk mengupload file. Ya, dilihat file upload. Nah, Bapak dan Ibu bisa meminta siswa dan siswi Bapak dan Ibu untuk mengupload file. Oke, kita klik upload file. Nanti akan ada muncul pertanyaan seperti ini. Ya, ini akan masuk nantinya, file-file tersebut akan masuk ke drive Bapak dan Ibu. Tapi tenang saja, karena Bapak dan Ibu menggunakan drive dari Google Education, artinya Bapak dan Ibu tidak memiliki batasan jumlah file yang tersimpan. Jadi tidak masalah ketika Bapak dan Ibu nantinya akan menyimpan 1000 foto siswa dari beberapa angkatan di dalam drive Bapak dan Ibu, itu tidak akan bermasalah dan tidak akan mengganggu kinerja dari Google Drive tersebut. Ya, dan ini nanti akan ada di satu folder khusus yang dibuat secara otomatis oleh Drive. Oke, kita klik continue, baik. Ditunggu. Nah, ini ada pengaturan file. Pengaturan file yang diminta oleh Bapak dan nantinya akan diminta Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita ingat kita meminta foto kepada siswa. Artinya adalah kita harus mengallow atau meminta spesifik data. Jadi spesifiknya kita meminta dalam bentuk apa, Bapak dan Ibu bisa meminta siswa dalam bentuk dokumen. Ketika mereka misalnya membuat surat pernyataan, itu bisa diklik dokumen, spreadsheet, PDF, video, dan lain-lain. Nah, karena kita membuat foto, berarti kita klik image. Oke. Nah, ini adalah jumlah foto yang bisa diupload oleh siswa. Saya mau maksimal 1 saja. Oke. Nah, berapa besaran foto yang nantinya bisa diupload oleh siswa, itu juga bisa Bapak dan Ibu atur. Ya. Diklik. Oke, ini ada pilihannya mau berapa megabyte. Misalnya saya mau foto yang terbaik. Saya minta maksimal mereka boleh memberikan 100 megabyte. Oke. Nah, jangan lupa karena ini Ibu dan Bapak merasa foto ini penting, maka di require. Yep. Oke. Setelah sudah, kita minta nama, kelas, dan foto. Selanjutnya, kita buat lagi, misalnya, seberapa tertarik kamu kamu dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, nanti akan otomatis ada format linear scale. Jadi Bapak dan Ibu punya skala linear yang diminta untuk siswa mengukur dirinya seberapa besar ketertarikan dia terhadap kegiatan ini. Nah, skala ini ya Bapak dan Ibu bisa buat dari 1 sampai 10 skalanya. Nah, salah satu saran yang kami berikan yaitu Bapak dan Ibu silakan ketika Bapak dan Ibu menggunakan fitur skala khususnya untuk bertanya mengenai seberapa mampu kamu, seberapa tertarik siswa, atau mengukur sesuatu mengukur suatu ketertarikan atau kesukaan atau ketidaksukaan, disarankan oleh kami adalah menggunakan linear dengan jumlah yang genap. Kenapa? Karena kecenderungan orang ketika kita memilih untuk menggunakan yang ganjil, maka misalnya gini,
kita mempunyai skala seberapa suka kamu terhadap kegiatan pembelajaran di luar kelas. Kita membuat skala dari 1 sampai 7. Maka orang akan cenderung untuk memilih di angka 4, yaitu tengah-tengah atau netral. Sedangkan apabila kita memilih misalnya seberapa suka kamu terhadap pembelajaran di kelas ini, maka akan misalnya di 8 linear, maka akan lebih kita akan menemui berbagai ragam atau akan menemui keragaman dari jawaban tersebut. Baik, kalau misalnya ini Bapak dan Ibu rasa perlu, kita bisa require. Oke, sorry. Nah, Bapak dan Ibu, dalam setiap pertanyaan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu juga bisa mensisipkan foto. Tadi kalau misalnya kita minta siswa untuk menjawab dalam bentuk foto, nah sekarang Bapak dan Ibu, setiap pertanyaan yang Bapak dan Ibu buat, bisa kita sisipkan foto. Misalnya, apakah kamu mengetahui logo berikut ini? Jika iya, maka logo tersebut menerangkan kegiatan apa ya, kurang lebih seperti itulah Bapak dan Ibu. Redaksional nanti bisa kita perbaiki. Nah, Bapak dan Ibu bisa mensisipkan foto. Kita klik, jadi di setiap pertanyaan ini, Bapak dan Ibu bukan hanya bisa mensisipkan foto, meminta siswa untuk mensisipkan foto, tapi Bapak dan Ibu juga bisa memberikan atau mensisipkan foto dalam setiap pertanyaan. Dilihat di setiap pertanyaan di antara soal dan juga pilihan format jawaban di tengah-tengahnya ada logo foto. Kita klik. Nah, ini dia, Bapak dan Ibu bisa mengupload foto dari file, misalnya Bapak dan Ibu menggunakan komputer pribadi, maka Bapak dan Ibu bisa ambil dari file yang sudah ada, diklik, ya. Oke. Ini karena saya menggunakan saya menggunakan Chrome. Saya ambil dari salah satu form, misalnya seperti ini. Kita contoh saja ya Bapak dan Ibu. Kita ambil, klik upload. Oke. Nah, foto dalam setiap pertanyaan, foto yang disisip nanti akan muncul di setiap di pertanyaan yang Bapak dan Ibu sisipkan fotonya. Oke, seperti ini. Nah, saya misalnya mau jawabannya paragraf karena saya ingin mengetahui seberapa mengenal siswa tersebut terhadap logo yang ada di gambar ini. Maka kita pilih paragraf. Oke, nah. Tadi ingat Bapak dan Ibu, format foto, pertanyaan juga kita bisa di sebelah kanan, bisa kita tambahkan foto. Lalu apa bedanya dengan format pertanyaan yang seperti ini? Bedanya bisa kita lihat, kita klik foto, selanjutnya kita upload seperti tadi. Oke, kita ambil dari recent. Misalnya saya mau ambil foto yang sama juga. Oke. Nah, ya. Ini Bapak dan Ibu. Bedanya adalah Bapak dan Ibu hanya mensisipkan foto tanpa membuat pertanyaan. Jadi, teks, foto, dan video ini adalah bentuk format pernyataan, bukan pertanyaan. Kenapa? Format pertanyaan sudah ada di dalam dua yang ada di atas ini. Ya, ditanda create dan juga digunakan kembali postingan yang sudah ada. Itu Bapak dan Ibu.
Nah, jadi ini hanya menerangkan ketika Bapak dan Ibu ingin menerangkan sebuah foto, menerangkan sebuah video, ataupun menerangkan bagian-bagian lain atau menerangkan kegiatan-kegiatan yang kiranya Bapak dan Ibu perlu jelaskan ke siswa atau ke orang tua siswa ataupun ke responden, siapapun responden Bapak dan Ibu untuk dapat diketahui secara bersama-sama. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana bedanya dengan section? Oke, kita buat misalnya saya mau buat setelah siswa sudah menjawab pertanyaannya, ya. Di antara tengah-tengah ini Bapak dan Ibu bisa edit, kita klik section. Klik section, lihat. Nah, maka akan terpisah seperti ini. Misalnya tadi setelah mereka mengisi jawaban, kita lihat dari atas kembali. Ketika mereka sudah mengisi nama, mengisi kelas, mengisi foto, mengisi ketertarikan, dan sudah menjawab satu pertanyaan, maka Bapak dan Ibu ingin menjelaskan mengenai misalnya profil kegiatan Bapak dan Ibu di section kedua. Misalnya kita klik profil kegiatan. Nah, ini menjelaskan misalnya berbagai kegiatan yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Misalnya ini adalah foto yang tadi, kita klik, kita jelaskan mengenai logo kegiatan. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu misalnya ingin menerangkan kegiatan ekstrakurikuler ini dalam bentuk apa. Misalnya kita jelaskan sebentar, ragam kegiatan, misalnya seperti itu. Ragam kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat teks panjang dalam bentuk paragraf tersendiri untuk menjelaskan mengenai berbagai peraturan, berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya kegiatan Januari. Bapak dan Ibu buat dua paragraf misalnya seperti itu. Oke, kita enter misalnya kegiatan Februari. Oke, misalnya dijelaskan dalam 3 paragraf. Enter. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat keterangan di dalam teks ini, ya. Selanjutnya, misalnya terakhir kita mau sisipkan video. Oke, kita sisipkan video. Nah, video ini Bapak dan Ibu misalnya sudah punya link dari kegiatan Bapak dan Ibu yang sudah diupload di YouTube, maka bisa kita ambil misalnya teater sekolah. Ketika Bapak dan Ibu klik, Bapak dan Ibu cari misalnya dengan nama lengkap dari kegiatan Bapak dan Ibu yang sudah diupload di YouTube. Diklik videonya. Oke, lalu dipilih. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini. Kita kasih keterangan kegiatan pada bulan April. Oke, misalnya seperti ini Bapak dan Ibu sudah dibuat, kita sudah punya 2 section. Nah, ini kan jadi Bapak dan Ibu kita sudah bisa membedakan bagaimana bentuk foto apabila kita mensisipkan di dalam sebentar kita lihat lagi bagaimana bentuk foto apabila kita meminta siswa untuk menjawab dalam bentuk foto atau data lain, dan juga bagaimana ketika kita merasa perlu mensisipkan sebuah foto, sebuah logo ataupun gambar di dalam formulir di dalam pertanyaan kita, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menambahkan teks, foto, dan video sebagai keterangan atau sebagai pernyataan, bukan dalam bentuk pertanyaan. Bedanya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, oke.
Ini adalah contoh-contoh pertanyaan dan pernyataan yang bisa Bapak dan Ibu buat di dalam Google Formulir atau survei Bapak dan Ibu. Sebelum kita berlanjut untuk menjelaskan bagaimana untuk mengatur survei, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa masuk ke... Oke, sebentar saya fullkan terlebih dahulu. Ya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke ini aja. http://bit.ly/dugi meet training _form. Oke, bit.ly/dugi_meet training_form. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita jawab di akhir sesi. Oke. Baik, kita akan lanjut ke formulir yang sudah kita buat tadi. Bagaimana caranya untuk mengatur formulir ini? Ada logo gear atau logo pengaturan, Bapak dan Ibu silakan klik logo gear tersebut, kita klik. Oke, nah Bapak dan Ibu nanti akan ada beberapa pengaturan. Yang pertama pengaturan secara umum, yang kedua pengaturan presentasinya, yang ketiga adalah pengaturan untuk kuis. Nah, dalam survei kita hanya perlu fokus pada dua ini saja Bapak dan Ibu. Pengaturan secara general dan juga pengaturan secara presentasinya saja. Oke. Nah, pengaturan yang pertama kita akan bahas satu-satu. Pengaturan yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu merasa membutuhkan untuk mengumpulkan email dari siswa-siswi Bapak dan Ibu. Walaupun nanti ketika ada responden dari formulir Bapak dan Ibu, identitas yang diterima oleh Google Formulir itu adalah identitas dalam bentuk email. Tapi Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merasa saya perlu nih untuk menyimpan, untuk mengetahui email mana mereka yang aktif ketika saya perlu membalas respon mereka, maka silakan klik collect email. Oke. Sebentar saya besarkan. Diklik collect email. Nah, nanti sebelum siswa dan siswi Bapak Ibu mengisi formulir ini, nanti akan muncul permintaan untuk mengisi email terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya perubahannya di formulir Bapak dan Ibu. Oke, ini di bawahnya nanti akan ada keterangan mengenai permintaan untuk ketika submit, permintaan untuk mengisi mengisi email. Oke, kita kembali lagi ke gear. Ya, setelah collect email, Bapak dan Ibu sudah punya email. Nah, apakah Bapak dan Ibu merasa membutuhkan untuk memberikan resipi atau memberikan tanda bukti bahwa mereka siswa-siswi Bapak dan Ibu sudah mengisi formulir tersebut? Jika iya, maka kita klik untuk resipinya. Ya, tapi jika saya tidak perlu siswa saya melihat kembali apakah mereka sudah mengisi formulir ini atau tidak, maka di unklik. Oke. Nah, ini dia. Ini Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang seringkali kita temui adalah bahwa siswa dan siswi kita atau responden kita tidak dapat untuk menerima atau membuka formulir kita. Nah, permasalahannya selalu ada di pengaturan ini Bapak dan Ibu. Setiap kali Bapak dan Ibu membuat formulir, baik dalam bentuk survei, kuesioner, ataupun kuis nantinya, yang perlu diperhatikan adalah pembatasan ini Bapak dan Ibu.
apabila Bapak dan Ibu hanya ingin membatasi penerima responden ini atau responden ini hanya dari domain yang sama dengan Bapak dan Ibu, maka silakan diklik seperti ini sampai warna berubah ada tanda checklist. Di checklist, tapi apabila Bapak dan Ibu menginginkan semua orang untuk menerima formulir Bapak dan Ibu, baik dari Gmail pribadi ataupun dari domain yang sama ataupun bahkan dari domain yang berbeda, misalnya dari sekolah yang berbeda, dari dinas pendidikan yang berbeda, maka silakan di-unklik. Oke. Cek sampai seperti ini. Jadi ketika tidak di checklist, artinya adalah semua orang dapat mengisi formulir ini ya tanpa batasan domain. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita dapat membuat limit Bapak dan Ibu. Terkadang ketika kita melakukan survei, membuat kuesioner atau bahkan membuat kuis, ada beberapa siswa ataupun beberapa responden yang melakukan atau memberikan pertanyaan lebih dari satu kali. Memberikan jawaban lebih dari satu kali. Nah, ketika Bapak dan Ibu menginginkan data yang valid hanya satu kali saja, maka setiap orang hanya dapat mengakses satu saja formulir, maka Bapak dan Ibu bisa klik di limit. Jadi Bapak dan Ibu hanya membatasi setiap satu orang hanya bisa untuk menjawab hanya bisa menjawab satu kali formulir ini. Jadi dia tidak bisa mengulang-ulang untuk menjawab formulir berbagai pertanyaan yang ada di dalam formulir ini. Ya, ketika Bapak dan Ibu unklik, maka orang-orang yang menjawab responden dari formulir ini dapat menjawab atau dapat merespon formulir Bapak dan Ibu berulang kali. Bisa saja misalnya saya dengan menggunakan email pribadi saya misalnya menjawab hari ini saya menjawab respon ini dalam satu kali. Lalu setelah selesai, saya mau ulang lagi nih, saya mau buka lagi dan saya mau isi respon lagi. Nah, nantinya akan ada permasalahan dalam collect data dan ini menyulitkan Bapak dan Ibu. Sebab itu lebih baik saran kami adalah ketika memang dianggap perlu, kita klik saja limit satu kali, terbatas kepada responden hanya dapat menjawab satu kali melalui satu email. Oke, karena apa? Identitas yang diberikan oleh Google dalam bentuk email. Oke, yang selanjutnya adalah apakah Bapak dan Ibu menginginkan responden dapat mengedit atau tidak dapat mengedit? Oke, kalau misalnya setelah mereka jawab, lalu mereka membuka link tersebut, mereka ingin memperbaikinya. Misalnya sebelumnya saya adalah siswa dari kelas 10 IPA 1. Ternyata saya salah, saya pindah kelas menjadi ke 10 IPS 1, misalnya seperti itu. Berarti Ibu dan Bapak bisa, ketika Ibu dan Bapak mengizinkan siswa Ibu dan Bapak untuk mengedit, maka diklik edit. Tapi saya tidak mau siswa saya untuk mengedit. Saya ingin, ya ketika mereka menjawab sebagai responden, mereka tidak dapat mengedit ataupun tidak dapat melihat progresnya dari setiap jawaban yang lainnya, maka saya unklik. Ya. Jadi kondisinya saat ini adalah saya ingin mengatur siswa saya, responden saya mau mengirimkan alamat email mereka terlebih dahulu sebelum mengisi formulir. Kemudian saya ingin responden saya itu berasal dari berbagai domain, bahkan dengan Gmail pribadi pun bisa masuk ke menjadi responden. Kemudian saya ingin membatasi, ingat ini limit, membatasi hanya satu email hanya bisa menjawab satu respon, hanya bisa satu kali respon. Maka saya klik limit. Selanjutnya saya tidak ingin responden saya bisa mengedit dan juga menerima rangkuman dari jawaban-jawabannya, maka saya juga akan saya unklik semuanya. Ya. Oke. Posisinya seperti ini.
Nah, selanjutnya yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, kembali saya tegaskan bahwa permasalahan yang sering ditemui adalah responden tidak dapat membuka formulir, maka selalu permasalahannya ada di sini Bapak dan Ibu. Silakan diperhatikan, setiap kali Bapak dan Ibu membuat formulir, silakan diperhatikan apakah Bapak dan Ibu membatasi atau tidak. Ingat, kalau dibatasi silakan diklik. Kalau tidak dibatasi atau semua orang boleh untuk menjadi responden Bapak dan Ibu, silakan di-unklik. Oke. Nah, selanjutnya presentation. Nah, untuk presentation ini Bapak dan Ibu bisa menunjukkan kepada siswa mengenai tools barnya mereka, berapa banyak soal yang sudah mereka jawab ataupun berapa banyak jumlah pertanyaan nantinya. Jadi di bawahnya akan ada bar. Oke, kita klik barnya. Misalnya saya ingin nanti responden tahu dari 8 pertanyaan yang saya buat, mereka sudah menjawab berapa persen. Nanti akan ada muncul bar ya. Kita akan lihat nanti setelah ini. Nah, selanjutnya adalah shuffle. Ketika Bapak dan Ibu membuat survei ataupun kuesioner, rasanya respon ini tidak perlu, shuffle question ini rasanya tidak perlu untuk dibuat, karena shuffle respon ini memungkinkan setiap orang mempunyai nomor urutan pertanyaan yang berbeda. Shuffle question ini memungkinkan Bapak dan Ibu berikan atau berlakukan ketika kita nanti membuat kuis. Tapi itu nanti akan kita bahas kembali, sedangkan saat ini rasanya tidak perlu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah respon yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan kepada responden, atau feedback yang ingin Bapak dan Ibu berikan kepada responden ketika mereka sudah selesai untuk membuat ketika mereka sudah selesai menjawab semua pertanyaan di dalam formulir mereka. Misalnya saya misalnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, nanti kita lihat muncul akan seperti apa. Baik, kita pastikan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ingat, untuk survei, kita hanya perlu mengatur di dalam presentation dan juga general. Kita cek generalnya. Oke, baik. Berarti semua orang sudah bisa untuk mengakses. Kita klik simpan, save. Oke, setelah di-save, Bapak dan Ibu lihat perbedaannya. Tadi tidak ada tulisan email sebelumnya, tapi ketika saya meminta untuk collect email, maka secara otomatis collect email ini, email address diminta di awal. Oke, dan ini sudah required secara otomatis. Nah, sebelum saya untuk memberikan ini kepada responden, saya misalnya menginginkan untuk merubah format atau merubah tampilan dari formulir saya, maka yang perlu dilakukan adalah di sebelah kanan, ya kita lihat ada logo chat. Ada logo chat, diklik logonya, oke, akan muncul seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengupload foto. Misalnya Bapak dan Ibu punya logo sekolah atau punya logo dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, silakan diklik. Oke. Lalu Bapak dan Ibu bisa ambil, diklik yang ini ya Bapak dan Ibu, ada 2, upload dan langsung diambil dari tema. Maka Bapak dan Ibu klik upload. Oke, diklik. Nah, Bapak dan Ibu silahkan pilih file-file, ya, file-file yang ada di komputer Bapak dan Ibu. Misalnya mau menyimpan logo sekolah, yang seperti yang tadi saya bilang, logo kegiatan, itu bisa Bapak dan Ibu lakukan. Atau jika Bapak dan Ibu merasa saya mau ambil yang ada, sudah disediakan default dari Google, oke, maka Bapak dan Ibu bisa ambil misalnya dari salah satu gambar yang ada di atas ini. Oke, misalnya saya mau saya misalnya mau ambil gambar ini saja.
Oke. Kita pilih. Nah, nanti akan muncul secara otomatis, ada perubahan warnanya. Kalau Bapak dan Ibu ingin merubah format warnanya, juga Bapak dan Ibu bisa rubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak dan Ibu. Oke, setelah selesai kita close. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu keuntungan yang Bapak dan Ibu akan alami ketika Bapak dan Ibu menggunakan Google Formulir untuk membuat survei, kuesioner, ataupun kuis, nantinya Bapak dan Ibu bisa untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik yang ada di internal domain ataupun yang di domain yang sama ataupun di domain yang berbeda. Misalnya, saya formulir ini saya minta perbaiki kepada salah satu teman rekan guru saya, maka yang perlu saya lakukan adalah Bapak dan Ibu silakan klik titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Ya. Klik titik 3. Oke. Nah, nanti akan ada berbagai pilihan seperti ini. Bapak dan Ibu silakan pilih add collaborator. Add collaborator, oke. Bapak dan Ibu bisa mengirimkan, bisa menulis email rekan guru untuk menjadi kolaborator Ibu dan Bapak. Misalnya saya mau user titik. Oke, misalnya saya mau yang ini untuk menjadi kolaborator. Oke, nah ini ada pilihannya apakah Bapak dan Ibu ingin untuk ini disampaikan secara notifikasi melalui email atau tidak. Oke, kita klik. Saya kirim. Nah, Bapak dan Ibu secara otomatis user 0001 ini adalah kolaborator dari formulir saya. Kolaborator artinya apa? Ia bisa mengedit formulir saya yang sudah saya buat, beliau bisa tambahkan, beliau bisa kurangi sesuai dengan kesepakatan ataupun keinginan dari saya dan kolaborator saya dalam formulir ini. Oke, lalu disimpan. Nah, ini adalah cara untuk memberikan berkolaborasi satu sama lain. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, kita sudah berjalan beberapa menit. Apabila ada Bapak dan Ibu yang tertinggal atau terlewat materi sebelumnya, kita sekarang sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk memaksimalkan Google Formulir sebagai alat survei ataupun kuesioner ataupun formulir pendaftaran bagi Bapak dan Ibu yang akan Bapak dan Ibu buat. Nah, oke. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kiranya mengenai Google Formulir, Bapak dan Ibu bisa membuka http://dugi_meet_training_form. Oke, seperti ini. Ya. Silakan Bapak dan Ibu sampaikan pertanyaan apa saja. Nanti di akhir session akan kita jawab pertanyaan yang terkumpul. Baik. Kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu meminta orang lain untuk menjadi kolaborator dan Bapak dan Ibu merasa bahwa formulir saya sudah cukup untuk bisa diberikan kepada siswa ataupun bisa diberikan kepada responden, apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan untuk mengirimkan pertanyaan ini atau mengirimkan formulir ini kepada responden adalah Bapak dan Ibu silakan klik send yang ada di sebelah kanan atas berwarna ungu. Silakan diklik send. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan formulir Bapak dan Ibu melalui email. Nah, email ini Bapak dan Ibu bisa kirimkan atau diketik satu persatu.
ya, atau apabila Bapak dan Ibu memang sudah punya daftar email yang banyak, daftar email dalam bentuk sheets ataupun dalam bentuk docs atau Microsoft Word ataupun Excel, misalnya Bapak dan Ibu punya data email tersendiri, silahkan di copy paste. Tapi itu cara yang mungkin lebih sulit. Tapi kita punya cara yang lebih mudah, yaitu Bapak dan Ibu bisa menggunakan link. Ya, jadi setiap formulir memiliki identitas tersendiri. Setiap Google formulir yang Bapak dan Ibu buat memiliki identitas URL tersendiri. Ya. Nah, ini ada email, ada yang sudah ada linknya. Bapak dan Ibu tidak perlu buat. Bapak dan Ibu hanya perlu copy. Lalu Bapak dan Ibu bisa kirimkan. Bapak dan Ibu copy, lalu Bapak Ibu paste atau tempelkan ke grup WhatsApp ataupun yang lain sebagai informasi kepada responden Bapak dan Ibu. Ya, atau Bapak dan Ibu bisa short. Oke. Di short secara dipendekkan atau disederhanakan secara otomatis melalui Google Formulir. Sayangnya, ya kita bisa lihat ini apabila disebutkan masih sangat sulit Bapak dan Ibu. Masih cukup sulit untuk dibuat ketika kita perlu untuk mengetik ulang di dalam Google Chrome kita ataupun di dalam mesin pencarian kita. Nah, yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan gg.gg ataupun bit.ly. Caranya adalah Bapak dan Ibu silahkan buka tab baru. Ya, oke. Sebelumnya ini kita klik salin dulu, kita copy. Setelah ada tulisan copy di bawah seperti ini, kita klik misalnya gg.gg. gg.gg. Untuk shortener, ya nanti akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu hanya perlu paste, klik CTRL-V, ataupun Bapak dan Ibu bisa klik kanan lalu klik paste. Nah, ini Bapak dan Ibu diklik custom-nya, customize. Setelah customize, Bapak dan Ibu bisa membuat sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Misalnya saya mau buat responden 1, 2, 3, 7, misalnya seperti itu. Kita buat. Nah, otomatis Bapak dan Ibu sudah punya Bapak dan Ibu sudah punya alamat URL yang lebih mudah untuk disampaikan kepada siswa, baik secara kepada responden, baik secara lisan maupun baik secara tulisan. Ya, yang dikirimkan melalui grup WhatsApp, Line, atau bahkan ketika Bapak dan Ibu sedang Google Meet bersama para siswa-siswi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa memberikan alamat shortener URL ini, yang gg.gg responden 1, 2, 3, 7 ini, misalnya seperti itu. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu buat sesuai dengan atau custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak dan Ibu. Selain gg.gg, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan bit.ly, ya. Seperti ini, bedanya bit.ly Bapak dan Ibu bisa melihat jumlah responden atau jumlah orang yang mengklik dan membuka URL yang Bapak dan Ibu kirimkan. Oke. Silakan dicoba Bapak dan Ibu, disesuaikan kebutuhan Bapak dan Ibu ingin menggunakan dalam bentuk gg.gg ataupun bit.ly. Oke, setelah sudah dikirim, setelah sudah diberikan, maka kita dapat melihat jumlah responden kita nanti di dalam ini. Bapak dan Ibu kembali lagi membuka formulirnya. Setelah dibuka, setelah dibagikan alamat URL-nya, Bapak dan Ibu bisa kembali membuka formulir Bapak dan Ibu. Ya, sudah seperti ini. Lalu bagaimana untuk mengetahui responnya? Bapak dan Ibu perlu klik respon. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa ketika Bapak dan Ibu membuat membuat formulir, maka Bapak dan Ibu tidak membutuhkan
tidak perlu untuk melihat ini secara terus-menerus. Jadi di close, nanti kalaupun Bapak dan Ibu sudah selesai membuatnya, silakan di close dan dibiarkan saja, maka nanti data-data akan masuk tersendiri secara otomatis. Nah, data-data tersebut nanti hasilnya akan dalam bentuk diagram ataupun keterangan-keterangan lain tergantung dengan jawaban dari yang Bapak Ibu terima. Lalu bagaimana cara untuk merubah dari format formulir menjadi Bapak dan Ibu butuh data dalam bentuk spreadsheet atau Excel sebenarnya. Dalam bentuk tabel, maka Bapak dan Ibu bisa klik logo spreadsheet yang ada di dalam respons, ya, warna hijau, diklik. Oke. Nah, karena ini kita belum punya, atau data ini adalah data baru, maka Bapak dan Ibu klik yang new. Oke. Kita klik. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan punya data dalam bentuk spreadsheet seperti ini. Nah, spreadsheet ini nanti akan diperbaharui secara otomatis oleh Google Form. Jadi ketika nanti ada data baru masuk ke Google Form, Bapak dan Ibu tidak perlu untuk memindahkan satu persatu atau membuat spreadsheet baru. Kenapa? Karena spreadsheet ini nanti akan secara otomatis terupdate sesuai dengan perubahan yang ada di dalam Google Formulir Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah punya beberapa responden, maka Bapak dan Ibu bisa untuk secara otomatis akan terupdate dalam spreadsheet ya, jadi tidak perlu untuk memindahkan satu persatu. Oke, kita close spreadsheet-nya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu merasa bahwa data dari Bapak dan Ibu sudah cukup, saya nggak mau lagi menerima respon dari para responden, maka yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah untuk mematikan ya penerimaan dari responden tersebut. Ya, ini kan masih aktif, jadi berapapun data nanti akan masuk ke formulir ini. Maka yang perlu dilakukan adalah diklik. Nah, ini secara otomatis akan mematikan atau akan membuat formulir Bapak dan Ibu tidak bisa dibuka kembali karena memang sudah dibatasi. Misalnya Bapak dan Ibu sudah merasa waktu yang saya berikan kepada siswa sudah cukup untuk memberikan respon, maka saya matikan saja. Jadi nanti formulir ini pertanyaannya tidak akan bisa dibuka oleh siapapun walaupun Bapak dan Ibu sudah dari domain yang sama. Oke. Atau kita punya cara kedua ya. Cara kedua. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin membuat ini secara otomatis, jadi pembatasannya dilakukan secara otomatis baik dari jumlah responden ataupun baik dari jumlah dalam Bapak dan Ibu memberikan waktu, pembatasan waktu, maka yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak dan Ibu bisa menambahkan add-on form limiter. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu klik titik 3 yang ada di sebelah kanan, ya. Lalu Bapak dan Ibu silakan klik add-on, lalu diklik atau ditulis sebentar. Ya, setelah muncul seperti ini, silakan diklik form limiter. Oke. Seperti ini diklik, lalu diikuti langkah-langkah yang sebagai kesepakatannya. Oke, diikuti. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu mengikuti form limiternya dan terinstal di dalam Chrome Bapak dan Ibu, maka add-on tersebut akan ada di atas. Otomatis di atas Bapak dan Ibu lihat ada logo seperti puzzle seperti ini, ada add-on. Baik, silahkan diklik add-on, ya. Lalu dipilih form limiter. Oke.
Klik form limiter. Baik, kita buka dari ads online, dari formulir lain. Sebentar, saya berikan contoh. Misalnya seperti ini. Ya. Oke, kita download terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, dalam ads-on. Oke, kita klik ads-on. Oke, saya pilih misalnya form limiter. Oke, ini nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan diklik install. Continue. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa klik ads-on tersebut, limiter. Oke. Nanti akan muncul limiter di sebelah. Oke. Selagi kita bentar, saya coba kembali. Sepertinya ada kesalahan teknis. Ya, ini sudah terinstall ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa dicoba, nanti akan ada form limiter seperti ini tulisannya. Oke. Baik, mungkin untuk form ads-on ini bisa kita lanjutkan nanti di hari besok hari. Insya Allah di pukul 10 kita akan kembali untuk membahas Google Formulir dalam bentuk quiz. Nanti ada beberapa ads-on, yaitu form limiter, dan ada satu lagi ads-on yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaannya untuk memudahkan Bapak dan Ibu membuat quiz. Ya. Nah, kita masih punya waktu sekitar 25 menit. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai mengenai survei menggunakan Google Formulir, silakan Bapak dan Ibu kunjungi http://bit.ly/meettraining_form. Seperti ini ya Bapak dan Ibu. Tahu Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu punya tertinggal, tadi ada beberapa materi yang tertinggal, Bapak dan Ibu silahkan kunjungi Dugi Indonesia di YouTube channel kami, Dugi Indonesia, karena nanti materi ini akan diupload ke YouTube channel kami. Silakan untuk silakan untuk direview kembali dan dicoba kembali sebelum besok kita akan beralih ke format pembuatan quiz. Oke, kita lihat apakah sudah ada pertanyaan. Baik. Sudah ada 5 pertanyaan. Kiranya kita akan membahas pertanyaan ini terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Sebelum. Oke. Apakah kita bisa lakukan sebagai... Oke, pertanyaan pertama, baik. Bagaimana ketika Bapak dan Ibu memiliki beberapa formulir untuk dibagikan, apakah bisa diberikan kepada satu responden yang sama? Ya,
Oke, saya akan jawab. Begini Bapak dan Ibu, setiap formulir, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa setiap formulir memiliki alamat atau identitas URL yang berbeda-beda. Jadi ketika misalnya Bapak dan Ibu membuat 5 kuesioner di dalam 5 formulir 5 Google formulir yang berbeda, dan Bapak dan Ibu melakukan pembatasan seperti yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, lalu memberikan kepada saya, maka saya tetap bisa mengisi kelima formulir tersebut di waktu yang sama. Misalnya 1 kali Bapak dan Ibu membuat contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, di data, Oke, jadi di setiap formulir itu memiliki identitas yang berbeda-beda, identitas URL yang berbeda-beda. Yang artinya adalah ketika saya secara pribadi menerima 5 URL formulir yang berbeda, saya bisa menjawab kelimanya. Ya, saya bisa menjawab kelimanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak masalah ketika Bapak dan Ibu memiliki beberapa pertanyaan, ya, Bapak dan Ibu memiliki beberapa beberapa formulir yang perlu ditanya kepada seseorang, pada satu responden, Bapak dan Ibu tetap bisa memberikan pertanyaan tersebut. Oke. Selanjutnya, apakah sebentar? Oke. Baik, kita jawab yang pertanyaan yang kedua. Tidak disorong. Bermasalah dengan ya, Bapak dan Ibu, formulir ini bisa dikonversikan langsung ke kuis, dan insya Allah besok kita akan jawab semua pertanyaan tersebut. Bagaimana cara mengkonversikan ke kuis dan bagaimana cara untuk memberikan penilaiannya, ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana jika siswa form digunakan. Oke. Form ini bisa diakses oleh berbagai email dari berbagai domain. Nah, saran kami adalah diminta kepada seluruh siswa Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, kalau bisa Bapak dan siswa-siswi Bapak dan Ibu juga menggunakan email dengan domain yang sama dari Bapak dan Ibu. Nah, namun apabila pun berbeda ataupun apabila memang masih berasal dari domain yang berbeda atau berasal dari Gmail pribadi, itu dipersilahkan. Dan apabila memang siswa belum punya Gmail pribadi dan menggunakan email lain, maka tetap bisa Bapak dan Ibu. Hanya saja kami menyarankan responden juga menggunakan Gmail. Kenapa? Ini untuk mempermudah kolek data dari Bapak dan Ibu. Yang ditakutkan adalah ada crash antara email pribadi dari domain lain dan domain dari Bapak dan Ibu. Tapi sejauh ini sebenarnya belum pernah ada permasalahan yang berat mengenai ada data yang tidak mampu diterima atau ada permasalahan data. Itu biasanya data-data atau tidak tersubmit oleh siswa umumnya adalah dikarenakan permasalahan jaringan. Tapi ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan pengaturan sesuai dengan yang sudah disetting seperti yang tadi saya sampaikan di awal, maka insya Allah data tetap bisa diterima oleh responden, ataupun Bapak dan Ibu bisa tetap menerima kolek data dari yang diberikan oleh responden. Oke. Oke. Yang keempat, siswa saya menggunakan Gmail. Namun, nah, ini Bapak dan Ibu.
permasalahan. Oke, kita jawab nomor 4 dan apakah saya baik. Kita jawab permasalahan di nomor 4. Ini sering sekali ditemui bahwa siswanya tidak bisa membuka permasalahannya selalu ada di pengaturan formulir tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi kita klik setting. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, permasalahannya selalu ada di sini, di pembatasan domain. Oke, jadi apabila Bapak dan Ibu menginginkan siswa-siswi Bapak dan Ibu dengan Gmail ataupun dengan domain yang lainnya dapat bisa tetap membuka atau memberikan respon formulir yang Bapak Ibu berikan, maka silakan di-unklik pembatasan domainnya. Karena ketika Bapak dan Ibu klik pembatasan domain ini, maka siswa-siswi Bapak dan Ibu yang menggunakan Gmail tidak akan bisa membuka formulir ini karena ada pembatasan domain. Ya. Oke, pertanyaan tadi yang kelima adalah apakah saya bisa tetap berkolaborasi dengan guru lain? Ya. Oke, apakah saya tetap bisa berkolaborasi? Jawabannya tentu bisa, Bapak dan Ibu. Caranya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa Bapak dan Ibu pergi ke titik 3 yang ada di sebelah kanan. Sorry. Oke, Bapak dan Ibu pergi ke titik 3 yang ada di sebelah kanan. Ya, lalu add collaborator. Add collaborator. Nah, maka materi ini, formulir ini bisa Bapak dan Ibu berikan atau bisa Bapak dan Ibu minta rekan Bapak dan Ibu untuk untuk berkolaborasi. Jadi nanti perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kolaborator Bapak dan Ibu nanti juga akan mempengaruhi formulirnya. Ya. Oke. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa berkolaborasi satu sama lainnya. Ya, Bapak dan Ibu tetap bisa berkolaborasi satu sama lainnya. Dengan menggunakan add collaborator seperti tadi. Oke. Coba. Ya, baik Bapak dan Ibu. Oke. Ya, oke. Mengenai survei, formulir mengenai survei, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, jadwal kita besok, hari ini, kita masih punya training di jam 1 mengenai Google Classroom. Ya, mengenai Google Classroom, kita akan membahas bagaimana cara men-setting ataupun mengelola Classroom. Ataupun cara mengelola Classroom secara keseluruhan. Kita akan nanti ada beberapa sesi. Sesi pertama di hari ini pukul 1 untuk Classroom. Kita buka jadwalnya ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan penggunaan Google Formulir. Ya, selanjutnya pukul 1 nanti kita akan membahas mengenai pengaturan dari Classroom. Pengaturan dari Classroom dan proses pembuatan Classroom dari awal nanti akan kami jelaskan. Nah, besok pagi pukul 10 kita akan punya kelas mengenai bagaimana membuat kuis, dan juga tadi saya masih punya kita masih punya proses bagaimana cara untuk menambahkan membuat add-on. Menambahkan add-on
untuk pembuatan kuis dan juga untuk pembuatan kuis di Google Formulir. Selanjutnya, oke, sebentar Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, sore nanti kita akan membuka Classroom, membahas mengenai Classroom, pengaturan mengenai Classroom di pukul 13.00 sampai dengan 14.30. Nah, nanti ini juga akan ditampilkan secara live stream yang ada di Dugi Indonesia Channel. Silakan Bapak dan Ibu buka Dugi Indonesia Channel, di-subscribe dan aktifkan notifikasi agar Bapak dan Ibu mengetahui kapan kelas tersebut dimulai, ya. Nah, besok kita akan kembali membahas mengenai Google Formulir di pagi hari, dan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai Google Classroom kembali. Jadi kita punya beberapa sesi mengenai Google Classroom, ya. Bapak dan Ibu masih bisa untuk mensisipkan pertanyaan mengenai Google Formulir untuk besok pagi, besok pagi melalui dugi_dugi_meetraining_form. Oke. Ingat Bapak dan Ibu, untuk kelas nanti nanti siang pukul 1 kita akan live streaming dari channel Dugi Indonesia. Silahkan dibuka channelnya, lalu subscribe, ya, dan Bapak dan Ibu nanti kita bisa chat interaktif di dalam live streaming tersebut, selain dengan streaming Meet seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, apabila sudah cukup, tidak ada pertanyaan kembali. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, untuk kelas Bapak dan Ibu silahkan untuk apabila Bapak dan Ibu masih punya pertanyaan untuk Google Formulir, silahkan dibuka bit.ly/dugi_meetraining_form, khususnya untuk pembuatan kuis. Besok pagi insya Allah kita akan bahas. Dan untuk hari ini, siang ini, kita juga akan punya kelas mengenai Google Classroom. Saya tadi buka, sudah ada beberapa pertanyaan mengenai Google Classroom. Bapak dan Ibu silahkan sisipkan pertanyaan Bapak dan Ibu di sebentar, alamatnya saya bukakan. Oke, nanti akan saya tampilkan di akhir, Bapak dan Ibu. Oke, akan saya tampilkan di akhir, Bapak dan Ibu. Silahkan, Bapak dan Ibu nanti hadir lagi di pukul 1 siang sampai pukul 2:30. Nanti kita akan sama-sama membahas mengenai Google Classroom. Oke, Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel Dugi Indonesia. Nanti kita bisa menyaksikan tayangan dari berbagai materi yang sudah ada. Kemarin sudah ada Meet, sudah ada Drive. Hari ini sudah ada Formulir. Dan insya Allah nanti akan segera di-upload agar Bapak dan Ibu bisa menyaksikan. Kemudian nanti kita juga ingat jam 1 kita ada kelas untuk Google Classroom,
silakan Bapak dan Ibu join di streaming kita. Nah, kemarin saya menemukan beberapa case bahwa Bapak dan Ibu tidak bisa hadir, tidak bisa bergabung di dalam Google streaming ini. Bapak dan Ibu silahkan masuk menggunakan domain edukasi Ibu dan Bapak. Ya, silahkan masuk menggunakan domain edukasi. Dipastikan untuk menggunakan domain edukasi ya untuk hadir di dalam streaming kita. Ya, ini alamatnya yang ada di atas sebelah kanan, yaitu http bit.ly/meettraining stream. Ya, jadi jangan salah Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu ada beberapa case yang tidak bisa membukanya atau tidak bisa bergabung dikarenakan Bapak dan Ibu tidak menggunakan akun edukasi. Jadi pastikan untuk menggunakan akun edukasi. Ya, cukup Bapak dan Ibu, sampai bertemu di sesi siang pukul 1. Insya Allah kurang lebihnya untuk penggunaan Google Formulir dalam survei sekian dulu. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Bu, Bapak.